Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim urologi ngaji, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang al-masail al-jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah ya. Sebagaimana sudah kita ingatkan di awal pengajian bahwasanya yang dimaksud dengan jahiliyah ini berkaitan dengan kaum musyrikin Arab ya. Kemudian juga berkaitan dengan Ahlul Kitab Yahudi Nasrani, dan juga betapa sering Syekh Abdul Wahab menyebut tentang jahiliyah orang-orang terdahulu, jahiliyah dari umat-umat Nabi terdahulu ya. Yaitu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang melanggar syariat, yang melanggar syariat Islam ya. Oleh karenanya Nabi SAW datang dengan syariat yang menyelisihi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut ya. Baik, kita masuk pada permasalahan atau kebiasaan yang ketujuh, yaitu kebiasaan orang jahiliyah berdalil dengan kekuatan atau kekayaan ya, atau harta yang dimiliki seorang, menunjukkan bahwasanya orang tersebut di atas kebenaran ya. Orang tersebut di atas kebenaran. Ya, jadi kalau ada orang berhasil sukses dalam dunia berarti dia benar. Yang tidak sukses dalam dunia berarti salah ya. Ini sering dijadikan dalil oleh orang jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jah. Faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala. Itu pendalilan jahiliyah, itu pendalilan dengan satu kaum yang mereka diberi kekuatan bahkan dalam pemahaman dan amalan ya, kemudian juga diberi kerajaan atau harta dan kedudukan, untuk dijadikan dalil bahwasanya orang yang seperti itu yang sukses di dunia maka dia benar. Faradallahu dzalika biqauli, maka Allah bantah pendalilan tersebut dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Jangankan kalian wahai kaum musyrikin Arab, sungguhnya kami telah pernah memberikan kedudukan yang lebih kepada kaum-kaum sebelum kalian yang tidak kami berikan kepada kalian. Mereka pun ternyata salah, mereka pun ternyata sesat ya. Kemudian juga berdalil dengan pemahaman sebagian orang ya, seperti mungkin mereka berdalil dengan pemahaman orang-orang Yahudi ya, bahwasanya orang Yahudi orang pinter, kenapa mereka dikatakan sesat ya, apakah mereka salah ya, maka Allah bantah bahwasanya ada di sana orang yang cerdas ya, tapi ternyata menyimpang seperti orang Yahudi ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan orang Yahudi sebelumnya mereka sesumbar ya di hadapan orang-orang kafir bahwasanya akan datang seorang nabi yang kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalian. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka kebenaran yang mereka ketahui, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, justru mereka kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya orang-orang Ahlul Kitab mereka sudah tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Inilah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara pendalilan orang-orang jahiliyah ya, yang mereka berdalil bahwasanya kalau orang-orang sudah sukses di dunia berarti mereka benar ya. Dan kita tahu dalam Islam kesuksesan dunia tidak menunjukkan kebenaran seseorang dalam beragama. Ya, ada orang-orang musyrikin yang sukses, ada orang-orang kafir yang sukses, ada orang-orang pelaku maksiat yang sukses, ada praktisi homoseksual yang sukses, banyak ya. Ada yang ateis juga sukses. Maka kesuksesan seseorang bukan merupakan tolak ukur kebenaran dalam beragama. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan bagaimana mereka berdalil dengan hal ini, bahwasanya kami sukses, kalian tidak sukses. Maka
Kesuksesan kami di dunia ini menunjukkan kami di atas kebenaran. Seperti dalam firman Allah surat Maryam, kata Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, siapa sih di antara kita yang lebih bagus kedudukannya, yang lebih baik tempat perkumpulannya, ya, lebih baik hartanya, ya. Jadi mereka ingin membantah kaum muslimin dengan mengatakan, coba bandingkanlah kami dengan kalian, ya. Ya, ketika Rasulullah SAW di Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy dengan begitu sombongnya, sementara pengikut Nabi, ya, ada orang-orang kaya, tapi kebanyakannya orang miskin. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat, ngapain kalian baca ayat? Siapa yang lebih kaya, kami atau kalian? Kalau kami kaya berarti kami benar, ya. Maka Allah bantah pendalilan mereka dengan kekayaan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa ri'ya." Betapa banyak kami telah membinasakan sebelum mereka kurun-kurun, yaitu generasi-generasi yang kami, suatu kaum yang kami binasakan mereka, yang generasi tersebut atau kaum tersebut lebih baik daripada kaum musyrikin Arab. Lebih baik dipandang dan lebih baik hartanya, ya, perabotnya. Tetapi ini semua menunjukkan bahwasanya kekayaan, penampilan bukanlah ukuran kebenaran, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah." Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, lantas mereka melihat bagaimana akibat, ya, orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka dahulu lebih kuat daripada mereka ini, ya. Tapi mereka binasa juga. Ya, mereka binasa juga, ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha." Betapa banyak kaum sebelum mereka yang kami binasakan, yang kaum sebelum mereka dulu lebih kuat daripada mereka ini, ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum." Ya. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami telah membinasakan sebelum mereka suatu kaum yang kami berikan kekuatan, kedudukan lebih daripada mereka ini, ya. Oleh karenanya, kesuksesan dunia itu bukan ukuran kebenaran suatu keyakinan yang diikuti, ya. Ya. Itu bukan ukuran kebenaran, ya. Karena sebagian orang hanya terpesona dengan dunia. Sebenarnya kalau dapat dunia berarti dia benar. Kita lihat sekarang aja, ya, orang-orang kafir banyak yang kaya, orang-orang ateis juga banyak yang kaya, ya. Penyembah berhala juga banyak yang kaya, ya. Bukan ukuran, ya. Bukan berarti kalau bukan juga kebenaran harus orang miskin, tidak, ya. Bukan juga kebenaran harus orang miskin, bukan juga kebenaran harus orang kere, enggak. Tetapi maksud saya menjadikan kekayaan, kesuksesan dunia sebagai tolak ukur kebenaran adalah suatu tradisi jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah berdalil dengan kekayaan, kesuksesan dunia untuk menunjukkan dia benar, ya. Untuk menunjukkan dia benar. Bahkan saya pernah diskusi dengan salah seorang dari pengikut kelompok sesat, ya. Saya tidak ingin sebutkan, tapi dia bilang, saya sejak di situ saya nyaman, dia merasa kenyamanan duniawi yang dia dapatkan menunjukkan dia benar, ya. Bukan itu ukuran kebenaran yang Allah kehendaki, ya. Ya, kalau kenyamanan duniawi menunjukkan benar, ya banyak orang yang nyaman, dia korupsi juga dia nyaman, dia kerja di ribawi dia juga nyaman, ya, terus berarti benar, ya. Mungkin jadi pelacur juga nyaman, ya. Tidak, kenyamanan dalam urusan duniawi bukan ukuran kebenaran. Bukankah para sahabat dahulu ketika mereka berjuang harus meninggalkan kekayaan, justru mereka terjebak dalam kesulitan hidup. Sampai banyak di antara mereka yang harus tinggal di Suffah. Suffah itu suatu tambahan tempat di belakang Masjid Nabawi, ya. Ditambah mungkin terpal atau apa, kemudian mereka tinggal di situ, ya. Sehingga karena tidak ada tempat untuk tidur, tidak ada tempat untuk bernaung, ya, karena tidak punya apa-apa. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya kesuksesan dunia merupakan ukuran kebenaran. Bahkan dalam banyak ayat Allah menyebutkan, Allah membiarkan orang-orang yang sesat, orang kaya, orang kafir, justru semakin kaya, semakin berhasil. Tapi Allah akan binasakan mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala mereka meninggalkan apa yang mereka diingatkan, mereka melupakan apa yang mereka diingatkan tentang ayat Allah,
Mereka semakin parah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka segala pintu-pintu kebaikan, rizki dan yang lainnya. Hatta idza farihu bima utu. Tatkala mereka sudah bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari perkara dunia, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tiba-tiba kami hukum mereka dengan tiba-tiba, kemudian akhirnya mereka menjadi putus asa, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang istilah kita disebut dengan istidraj. Allah ulur, Allah biarkan, ya, semakin mereka terjumus dalam kesesatan, nanti Allah akan balas di dunia atau di akhirat. Makanya Allah mengatakan, "Wala tahtabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Ya. Jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Sungguhnya Allah menunda hukuman kepada mereka nanti pada hari di mana mata-mata terbelalak. Kalau Allah balas mereka di dunia, oke. Namun betapa banyak orang yang zalim Allah tidak balas di dunia. Allah balasnya di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdi syarran amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah beri hukuman kepada dia di dunia, ya. Jika Allah kurangi dosa-dosanya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, bermaksiat, Allah biarin saja. Nanti Allah balas pada hari akhirat. Dan itu lebih parah. Makanya ada namanya istidraj, dibiarin. Kata Allah, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Tinggalkan aku dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an. Urusanku, biarin ya Rasulullah. Wahai Muhammad, biarkan aku dengan dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan biarkan mereka terus tanpa mereka sadari. Terus semakin parah, semakin menyimpang, semakin parah. Min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari. Wa umli lahum, dan aku ulur mereka, inna kaidi matin, sungguhnya ya rencanaku sangatlah keras, yaitu sangat kokoh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim." Khairul li anfusihim. Dan janganlah orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya kami membiarkan mereka itu lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kami ulur mereka, kami julurkan mereka, kami biarkan mereka buat apa? Liyazdadu isma, agar mereka semakin banyak dosanya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka azab yang menghina, yang menghinakan mereka. Jadi sekali lagi bahwasanya kejayaan, kesuksesan dalam dunia bukan merupakan ukuran kebenaran seorang dalam beragama, ya. Bukan ukuran kebenaran seorang dalam beragama. Kemudian juga, ya, mereka berdalil dengan bahwasanya ada orang-orang yang cerdas berpemahaman seperti mereka. Nah, ini orang-orang cerdas nih, sama seperti kita. Berarti kita yang benar, kalian salah, ya. Sekali lagi, ini juga pendalilan orang jahiliyah. Mereka berdalil dengan kecerdasan suatu kaum yang menunjukkan bahwasanya itu kebenaran, ya. Kita katakan bahwasanya kebenaran dalam beragama bukan diukur dari kecerdasan atau tidak kecerdasan, tapi diukur sesuai dengan dalil atau tidak. Sesuai dengan dalil atau tidak. Betapa banyak orang-orang yang cerdas ternyata tersesat. Banyak. Ketika sudah bicara akidah, otak mereka nggak jalan. Ya, kita bicara saja sekarang misalnya orang Jepang yang hebat-hebat ini, kalau banding IQ mungkin kita kalah mungkin. Mereka saking cerdasnya. Tapi apa yang mereka sembah? Entah matahari, entah tidak punya Tuhan. Terkadang mereka mengagungkan hewan-hewan, ikan diagungkan dan macam-macam. Kemana otak mereka? Ya, lihat orang Cina yang begitu mungkin paling pintar kali zaman sekarang, ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, yang mungkin menguasai dunia, mungkin mengalahkan Amerika. Lihat apa yang mereka sembah, berhala. Kalau sudah bicara akidah, otak mereka nggak jalan. Kalau kita bilang itu mereka IQ-nya bagus, berarti benar, ya berarti kita ikut orang Cina atau ikut orang Jepang. Lihat orang India, ya, yang otaknya cerdas, ya, mungkin katanya pintar-pintar IT, tapi yang mereka sembah sapi. Gimana? Akidah, otak mereka nggak jalan. Ya, jadi masalah kebenaran bukan diukur dari ini cerdas, ini nggak cerdas, ya. Tapi dilihat sesuai dengan dalil atau tidak. Ya, bahkan kita tahu ada orang cerdas, sudah tahu kebenaran dia tidak mau ikut. Kenapa? Karena ada keinginan duniawi, ada kepentingan duniawi sehingga dia harus meninggalkan kebenaran, meninggalkan al-haq. Makanya Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan dalil tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka cerdas, ya.
wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwasanya Allah memuliakan Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain di zamannya. Orang Yahudi adalah bangsa terbaik di zamannya. Sampai datang bangsa Arab kemudian mengungguli mereka. Ya, ada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu Yahudi adalah bangsa yang terbaik. Oleh karenanya para nabi diutus mereka dan mereka cerdas. Sampai sekarang mereka cerdas. Tapi apakah kecerdasan yang mereka miliki menjamin mereka di atas kebenaran? Jawabannya tidak. Ya. Mungkin mereka tahu kebenaran, tapi mereka tinggalkan ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan ayat tentang orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru." Mereka orang Yahudi dahulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu sumbar, mereka berkata kepada orang musyrikin, nanti akan datang seorang nabi terakhir yang kami akan beriman dengan nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian wahai orang musyrikin. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya. Tatkala datang apa yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka kenal, justru mereka mengingkari nabi tersebut. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad. Padahal mereka kenal nabi seperti kenal anak-anak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka kenal betul Rasulullah SAW. Sampai Allah gambarkan begitu kenalnya seperti mengenali anak mereka sendiri. Ya, kita kalau punya anak, kita kenal betul fisiknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, hobinya apa, mainnya kemana, teman-temannya siapa. Kira-kira demikian. Mereka tahu Muhammad cirinya bagaimana. Kemudian sampai tidak makan, menerima hadiah, tidak terima sedekah. Mereka tahu. Ya, bagaimana kisah sama Al-Farisi dikasih tahu sama pendeta. Itu Nabi terakhir, ciri-cirinya tidak makan sedekah tapi menerima hadiah. Kemudian di belakangnya ada tanda kenabian. Sampai jelas. Nanti dia akan muncul di suatu negeri yang penuh dengan korma. Yaitu kota Madinah, Yathrib. Ya. Sampai orang-orang Yahudi sengaja tinggal di situ. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah sengaja tinggal nongkrong di kota Madinah untuk nunggu Nabi terakhir tersebut. Dan mereka tunggu-tunggu. Mereka bilang sudah tiba saatnya muncul Nabi tersebut. Nabi tersebut cirinya begini. Luar biasa. Dia akan berperang. Dia akan menjadi panglima. Dan macam-macam mereka tahu ciri-ciri Nabi tersebut. Ketika datang Nabi yang mereka tunggu, mereka tinggalkan. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Di antara kebiasaan orang jahiliyah, mereka berdalil dengan kesuksesan duniawi atau dengan kecerdasan suatu kaum. Kalau sudah cerdas berarti pasti benar. Kalau sudah sukses berarti pasti benar. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantah oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya ini, bahwasanya betapa banyak orang sukses dunia di atas kesesatan. Sukses dunia di atas kesesatan. Betapa banyak orang cerdas enggak tanggung-tanggung. Yang dicontohkan oleh Allah kecerdasan adalah Yahudi. Yang Allah mengatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku muliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Cerdasnya luar biasa. Sampai sekarang mungkin kalau kita yang paling cerdas Yahudi. Ya. Pakar ekonomi, ya, pakar riba, ya, yang menguasai jual beli berlian, Yahudi yang bikin pasar berlian, yang kasih harga mereka, ya, yang menguasai mungkin medsos mereka, yang kemudian juga menguasai dunia hiburan juga mereka, ya. Yahudi, ya. Pinternya luar biasa. Tapi apakah orang pintar pasti benar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, ya. Nah, inilah kita harus yakin bahwasanya hidayah dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Karena ukuran kesuksesan dunia bukan ukuran kebenaran, kecerdasan seorang juga bukan ukuran kebenaran. Baik. Kita lanjutkan kebiasaan yang berikutnya atau tradisi berikutnya, yaitu al-istidlal bi anna ma 'alaihi ad-du'afa laisa haqqan. Sebaliknya, kalau tadi berdalil dengan kesuksesan dunia itu adalah barometer kebenaran, sekarang sama sebenarnya tapi dalam bentuk yang lain. Berdalil bahwasanya kalau di agama diikuti oleh orang miskin berarti agama tersebut batil. Suatu keyakinan kalau hanya yang menganutnya hanya orang miskin atau diikuti kebanyakan orang miskin, maka keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil. Ini juga adalah tradisi jahiliyah, berdalil tentang kebatilan sesuatu dengan tidak suksesnya urusan dunia. Sama seperti yang pertama. Kalau pertama
menjadikan barometer kebenaran dengan kesesatan dunia, sekarang kebalikan, menjadikan barometer ukuran kesalahan dengan tidak sukses dalam urusan dunia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, al-istidlal ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa dhu'afa. Berdalil untuk menunjukkan kebatilan sesuatu dengan dalih bahwasanya tidak ada yang mengikuti sesuatu tersebut kecuali orang-orang yang lemah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tentang kaum Nabi Nuh ketika mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Ya, apakah kami beriman kepada engkau wahai Nuh sementara pengikutmu hanyalah orang-orang rendah, orang-orang bawahan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Orang-orang kafir Quraisy ketika melihat pengikut Nabi banyak orang-orang miskin, mereka berkata, apakah Allah beri anugerah hidayah kepada mereka, kita tidak? Ya. Apakah mereka dimuliakan oleh Allah sementara kita tidak? Kita yang kaya, kita ini orang-orang mulia, mereka orang miskin. Jadi mereka menjadikan barometer kesalahan dengan kelemahan, kemiskinan. Faradallahu biqaulihi ta'ala, maka Allah bantah perkataan orang musyrikin Arab tersebut dengan berkata, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang lebih bersyukur, yang berhak untuk mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sebutkan bahwasanya barometer kebenaran bukan kesesatan dunia. Bukan juga barometer kebenaran adalah susahnya kehidupan dunia, ya. Bukan juga barometer kesalahan dengan sukses dunia dan barometer kebenaran dengan sukses dunia. Jadi tidak ada sukses dalam kehidupan dunia ataupun tidak sukses, itu bukan barometer kebenaran atau barometer kesalahan. Ya. Tetapi barometer kebenaran adalah mengikuti dalil, barometer kesalahan adalah menyelisih dalil. Sementara di antara tradisi orang jahiliyah, mereka menolak dakwah karena menganggap pengikutnya orang-orang rendahan. Dan ini sudah ada sejak Nabi Rasul yang pertama. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis syafaat pada hari kiamat, Nabi berkata, fayatuna Nuhan. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulun, mereka berkata, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Ya. Ternyata ketika Nuh berdakwah alaihissalam, pengikutnya menolak. Kenapa? Karena Nabi Nuh pengikutnya orang miskin. Anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Apakah kami mau mengikuti engkau, beriman kepada engkau Nuh sementara pengikutmu adalah orang-orang rendah? Ya. Jadi mereka menjadikan kemiskinan sebagai barometer kesalahan. Ini juga adalah pendalilan yang batil. Karenanya kenyataannya banyak pengikut para nabi adalah orang-orang rendahan. Bukan berarti semua rendahan, tidak. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW, pengikutnya banyak yang miskin. Tapi bukan berarti semua miskin. Banyak juga di antara pengikut Nabi yang nasabnya tinggi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ya, orang Quraisy, kemudian juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, nasab-nasab mereka tinggi. Tapi sedikit dibandingkan dengan yang kafir. Dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Utbah, Walid bin Nughirah, dan banyak, ya. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya. Nadhr bin Harith, tokoh-tokoh musyrikin Arab yang merupakan tokoh-tokoh kota Mekah. Tokoh-tokoh kota Mekah, ya. Mereka adalah pembesar-pembesar kota Mekah, kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Yang beriman kepada Nabi kebanyakan orang-orang miskin. Ada orang terpandang tapi sedikit. Kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Ya. Oleh karenanya kalau kita telusuri ayat-ayat yang berbicara tentang pengikut para nabi, kebanyakannya orang-orang rendahan. Kebanyakan orang rendahan. Baik dari sejak zaman Nabi Nuh. Seperti tadi ayatnya. Anu'minu laka wa taba'akal arzalun. Apakah beriman kepada engkau wahai Nuh sementara pengikut orang rendah? Ya. Demikian juga ayat yang lain kata mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum araziluna. Dan kami melihat tidak mengikuti engkau wahai Nuh kecuali araziluna, orang-orang rendahan di sisi kami. Ya, orang rendahan di sisi kami. Nabi Nuh, kemudian kaum Saleh juga demikian. Ya. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih. Berkata orang-orang sombong, orang pembesar-pembesar dari kalangan kaum Samud kepada orang-orang rendahan dari kalangan kaum Samud. Artinya pengikut Nabi Saleh rata-rata orang-orang susah. Rata-rata orang-orang susah, ya. Ya, rata-rata orang susah. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, ya,
wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan datanglah seorang dari ujung kota menasihati kaumnya. Min aqsal Madinah, dari ujung kota, di pinggiran kota datang dengan semangat menasihati kaumnya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul tersebut. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah dari kalian dan mereka adalah orang dapat hidayah. Ketika Allah menyebut mereka datang dari ujung kota, menunjukkan mereka orang rendahan. Kalau orang-orang kaya tinggalnya tengah kota. Ya. Jadi orang ini beriman kepada para nabi tersebut dan dia bukan orang terpandang, tapi datang dari ujung kota. Tapi dia semangat untuk mengajak orang mengikuti para rasul. Demikian juga ketika Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh salah seorang dari Kipti, ya, kemudian besoknya dia ingin menolong lagi, ingin mukul lagi seorang Kipti, maka ada yang tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Qala ya Musa, "Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk, fakhruj inni laka minan nasihin." Datanglah seorang laki dari ujung kota. Itu orang bukan terpandang. Dia datang beriman kepada Nabi Musa. Dia berkata, "Wahai Musa, sungguhnya orang-orang Fir'aun sedang berkumpul untuk bunuh engkau. Mereka lagi rapat bunuh engkau. Pergilah. Aku nasihati engkau agar kau selamat." Ya. Jadi mengikut para nabi orang miskin rata-rata. Orang miskin. Makanya demikian juga ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, maka orang kafir Quraisy kasih syarat, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, itu orang miskin usir semua dulu. Kami enggak pantas duduk sama mereka. Usir mereka baru kami akan beriman." Makanya Allah turunkan ayat, ya, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajhah." Ya, dalam surat Al-An'am, demikian juga dalam surat Al-Kahfi, Allah turunkan ayat. Kata Allah, "Janganlah kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari dan mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala." Ya. Meskipun mereka miskin, jangan ikuti orang kaya tersebut. Ya. "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajhah, wa la ta'du aynaka 'anhum turid zinatal hayatad dunya." Dalam surat Al-Kahfi. Kalau dari surat Al-An'am yang saya baca selanjutnya adalah surat Al-Kahfi. Kata Allah, "Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya." Jangan kau palingkan pandanganmu kepada mereka orang-orang kaya dengan berharap perhiasan dunia. Kata Allah, tinggalkan orang kaya, enggak mau, ya sudah, enggak ada masalah. Tinggalkan mereka. Ya. Jangan ikuti kemauan mereka. Mereka mengatakan, "Muhammad, kalau kamu ingin kami beriman, itu orang miskin tinggalkan." Enggak. Kenyataannya benar, pengikut Nabi rata-rata orang miskin. Ya, rata-rata orang miskin. Dan demikianlah pengikut para nabi seluruhnya. Oleh karenanya ketika terjadi dialog antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan sekitar tahun 6 Hijriah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Abu Sufyan dan teman-temannya sedang berdagang di negeri Syam dan Heraklius sudah mendengar akan munculnya seorang nabi. Dia tahu dengan ramalan dan macam-macam yang ilmunya. Maka dia tahu telah muncul nabi yang terakhir yang dinantikan. Dan kemungkinan nabi tersebut dari Arab. Ya. Maka dia panggil, dari sudah dengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil Abu Sufyan dengan rombongan. Jadi mengatakan, siapa yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad? Kata Abu Sufyan, saya. Maka kemudian diinterogasi oleh Raja Heraklius, ditanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang menyelidiki apakah inilah nabi yang kami tunggu atau tidak. Ya. Sampai pada timbul pertanyaan yang dilontarkan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Pertanyaan demikian, ya. "Asyrafu qaumihi taba'uhu am du'afa'uhum?" Wahai Abu Sufyan, yang ngikuti Muhammad itu adalah orang-orang pembesar-pembesar kaumnya ataukah orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, "Bal du'afa'uhum." Yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang lemah. Kata Heraklius, "Hakadza atba'ul anbiya" atau kama qala. Dia mengatakan demikianlah para pengikut para nabi sebelum-sebelumnya. Rata-rata orang-orang miskin, rata-rata orang miskin. Jadi ini dalil bahwasanya dunia mau kaya mau miskin bukan sebagai barometer sama sekali.
Jangan dijadikan kesuksesan dunia adalah barometer kebenaran. Ya. Ya, manusia lemah terkadang melihat kesuksesan dunia. Mereka yang benar, kok kita hidup susah. Mereka yang senang-senang. Ya. Bilang lihat para anbiya bagaimana mereka. Bagaimana Nabi Nuh diejek-ejek oleh kaumnya. Pengikutnya orang miskin. Lihat kaum bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Hud. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Siapa yang ikuti? Gak ada. Ya. Satu negeri semuanya nggak diikuti dia. Semuanya ikut Raja Namrud. Ibrahim diusir. Lihatlah Musa bagaimana bersama Bani Israel disiksa Bani Israel. Musa yang ikut Bani Israel yang dalam kondisi menderita harus kabur dari Mesir tertatih-tatih menuju keselamatan. Ya. Tidak menguasai. Ya. Nabi bukan Musa yang kemudian menguasai kerajaan Mesir, tapi tunduk di bawah kerajaan Mesir, tunduk di bawah pemerintah Fir'aun. Lihatlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, apakah kemudian dia berhasil sukses secara dunia? Jawabannya tidak. Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi. Orang Yahudi kerjasama dengan orang-orang Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Bahkan mereka menyangka telah menangkap Nabi Isa. Bahkan mereka menganggap telah menyalib Nabi Isa. Mereka menganggap telah membunuh Nabi Isa. Yang Allah bantah, kata Allah, "Ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi ada seorang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaih. Allah selamatkan Nabi Isa. Ya. Jadi, kesuksesan bukan berarti ukuran kebenaran. Mungkin kita yang terpedaya kita bagaimana orang-orang kafir sekarang kaya raya menguasai dunia dan yang lainnya. Itu bukan ukuran kebenaran. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di tikar, kemudian sementara bekas-bekas tikar di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, haula'i Faris, Furs, wa Rum, orang Persia Romawi, mereka diberikan dunia. Ya. Sementara Anda tidak, ya. Ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab." Kau ragu, wahai Umar. Kau ragu, wahai Umar. Ya. Mereka adalah kaum, ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang disegerakan dunia untuk mereka. Baik kaum muslim adalah akhirat. Jadi, sekali lagi, apa yang kita bahas ini bukan mendorong orang kaum muslimin untuk menjadi orang miskin. Enggak, ya. Sama sekali tidak, ya. Dunia itu diperlukan. Dunia diperlukan. Kita mau macam-macam perlu dunia. Kita mau haji perlu dunia. Kita mau berinfak perlu dunia. Kita mau bikin senjata untuk berjihad perlu dunia. Ya, kita untuk mengobati kaum muslimin butuh dunia. Dunia diperlukan. Tapi bukan berarti saya ingatkan ya, kondisi mungkin kaum muslimin lemah, orang-orang kafir sukses dan jaya ya. Ya, bukan berarti mereka di atas kebenaran ya. Kita yang harus perbaiki diri ya. Kita harus berusaha menuju kepada kebaikan. Tujuan kita akhirat, orientasi kita adalah akhirat. Dunia kalau ada alhamdulillah kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi ukuran kebenaran bukan kesuksesan dunia. Kalau ukuran kebenaran kesuksesan dunia, maka orang-orang kafirlah mereka yang sukses. Justru banyak di antara mereka kafir, ateis, ya, mungkin praktisi penggeliat homoseksual dan yang lainnya, tapi Allah kasih istidraj. Allah berikan mereka kenikmatan yang nanti Allah akan balas pada hari akhirat kelak. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, kebiasaan tradisi jahiliyah, iktida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Yaitu mereka meneladani ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Ya, ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Al-mas'alatu tasi'ah, kebiasaan tradisi mereka nomor 9. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, iktida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Mereka mengikuti ulama-ulama yang fasik dan mengikuti meneladani ahli ibadah yang bodoh. Fa'ata biqaulihi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah untuk membantah mereka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwal nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang beriman, sungguhnya banyak dari ahbar war ruhban, yaitu ahbar itu ulamanya Bani Israel. Ulamanya ahlul kitab. Adapun ruhban, ahli ibadahnya ahlul kitab. Mereka ini ahli ibadahnya ahlul kitab. Kemudian ulamanya ahlul kitab. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Kerjaan mereka sungguh-sungguh mereka memakan harta umat mereka dengan kebatilan. Ya, suruh datang, suruh sedekah, suruh ini yang makan mereka sendiri. Tidak disalurkan, mereka makan sendiri, itu sedekah. Ya. Untuk memperkaya diri mereka, untuk beli ini, beli macam-macam. Ya.
Padahal umat datang untuk kasih sedekah buat umatnya, malah diambil untuk kepentingan pribadi. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sungguhnya banyak daripada ahbar, yaitu ulama Bani Israel, ulama Ahlul Kitab, dan banyak dari ruhban, yaitu para ahli ibadah Bani Israel, para ahli ibadah Ahlul Kitab, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta masyarakat dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran. Wala tattabi ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka telah tersesat sebelumnya, dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Ini peringatan dari Syekh Muhammad rahimahullah taala bahwasanya ada di antara orang-orang mengikuti tradisi jahiliyah, mereka berdalil dengan ulama-ulama namun yang tersesat. Ulama-ulama ngawur, ulama-ulama yang tidak berbicara pakai dalil tapi pakai hawa nafsu. Ulama-ulama yang berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan seenaknya sendiri, sebagaimana ulama-ulama dari kalangan Bani Israel. Ya, coba baca buku tafsir tentang lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah telah dilaknat, ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran dan bermaksiat. Mereka dahulu tidak saling menegur di antara mereka. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Disebutkan dalam buku tafsir, dulu para ruhban atau para rahib, ulamanya Bani Israel, ulama Yahudi atau ulama Nasara, ketika ada pembesar-pembesar mereka melakukan kemaksiatan, pejabat-pejabat mereka melakukan kemaksiatan, ditanya dia nggak bisa bilang haram, dia takut bilang haram. Dia takut bilang haram. Bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini yang kita khawatirkan menimpa umat kita, ya. Sebagian orang memiliki gelar, mungkin doktor dalam bidang agama, ya, mungkin profesor, ya. Tapi kalau sudah bicara tentang halal dan haram, dia mengikuti keinginan pembesar-pembesar, mengikuti keinginan orang kaya. Ya, harusnya mereka menasihati, beri masukan, bukan malah memuluskan semua yang diinginkan oleh para pembesar-pembesar. Ya. Oleh karenanya sebagian mereka berusaha untuk memisahkan secara totalitas antara, ya, pemerintahan dengan agama. Kenapa? Karena kalau pemerintahan ada agamanya, agak repot untuk menghalalkan perkara-perkara yang haram. Caranya bagaimana mudah agar perkara-perkara haram bisa mulus untuk dijalankan dengan menggolkan pemahaman sekularisme. Itu memisahkan kehidupan beragama dari pemerintahan. Mau beragama silakan, ini masjid tempatnya. Tidak ada kita bicara masalah hukum-hukum yang berjalan dalam kenegaraan dengan bicara agama, enggak ada. Muncullah orang-orang liberal yang mendukung hal ini. Orang liberal mau disuruh yang kata mereka maslahat, semuanya bisa jadi halal. Tuhan mereka maslahat menurut mata mereka, maslahat menurut hawa nafsu mereka. Ya. Oh ini maslahat jadi halal, oh ini maslahat jadi halal, ini maslahat jadi halal. Padahal tidak maslahat. Hanya sekedar pengumbaran hawa nafsu. Waliyadzubillah. Oleh karenanya tidak boleh seorang berdalil. Ini kan kata ulama ini profesor, ya, profesor juga bisa salah. Ulama Yahudi ada yang tersesat. Ulama Yahudi ada yang menghalalkan yang haram, ya, supaya menyenangkan orang-orang atasan, ya. Ya kita lihat dalilnya mana? Syariat Islam alhamdulillah punya standarisasi ada. Ya. Semua ilmu ada standarisasinya. Ilmu kimia ada standarisasi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu syariat juga ada. Mana mengatakan halal? Mana dalilnya? Ya, tapi dia profesor, tapi dia dosen, dia enggak. Dan Yahudi juga ada yang begitu. Itu memang semua ulama kemudian benar, ya. Semuanya takut kepada Allah, belum tentu. Belum tentu. Maka yang menjadi dalil bukanlah perkataan A dan B, ya. Karena saya katakan tidak semua ulama benar, ya. Alhamdulillah masih banyak ulama kita yang benar, tapi ada ulama-ulama yang tersesatkan, yang ingin mencari dunia, ya, sebagaimana ulama Yahudi dan Nasara.
La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta masyarakat dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka banyak menghalalkan yang haram demi kepentingan satu kelompok, demi satu kepentingan satu misalnya pembesar-pembesar atau atasan-atasan. Waliyadzubillah. Jadi dalilnya adalah bicara agama tentang kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan perkataan fulan, ya. Tidak, ya. Oleh karena kita sebagai orang awam, kalau ada orang awam, ketika dia bertanya tentang sesuatu, dia tanya kepada ulama yang dia yakini akan keilmuannya, ketakwaannya. Bukan dia cari fatwa yang kira-kira menyenangkan hatinya. Karena fatwa beredar banyak. Satu bilang halal, satu bilang haram, satu bilang halal. Ya. Mau Pak Wajir fatwa banyak fatwa yang mau fatwanya pakai jilbab enggak halal, enggak Pak, buka jilbab enggak apa-apa juga banyak. Jilbab tidak wajib juga banyak, ya. Banyak fatwa. Bunga riba di bank juga banyak yang bolehkan, kerja di bank konvensional juga banyak yang bolehkan, banyak. Kalau kamu cari fatwa ada saja. Ya. Fatwa ada saja, ya. Mau ini praktek-praktek riba jadi halal juga banyak, ya. Mau joget-joget ada dalilnya, ada saja. Ulama juga ikut joget kadang, ya. Dalilnya ada kalau mencari ulama, ketahuan nafsu kita banyak. Ya. Mau K-popnya Korean pop juga ada yang ya oke-oke saja ulama, profesor atau apa. Oke-oke saja. Nah, tinggal kita ini ikut hawa nafsu atau tidak dalam menjalankan agama. Karena sebagian orang di antara tradisi jahiliyah mereka berdalil dengan perkataan ulama-ulama yang menyimpang, yang fasik. Ahli ibadah yang jahil. Nanti ada satu lagi bicara, bukan orang agama, bicara tentang pakai agama dari sisi seni. Gimana pakai seni? Agama pakai seni jadi senewen, ya. Ngomong sini, pakai perasaan. Bukan pakai Al-Quran dan Sunnah, pakai perasaan. Lah masa iya Islam seperti itu? Lah masa iya akhi dalil Al-Quran dan Sunnah? Dan Islam adalah agama yang paling rahmat. Cuma kita salah paham. Ya. Antum salah paham. Jadi seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan mengikuti tradisi jahiliyah berdalil dengan kalau ulama bilang gini padahal belum tentu benar dalilnya, ya. Tapi di antara kebiasaan atau tradisi jahiliyah ramyuhum ahlad din biqillati fahmihim wa adami hazzihim. Mereka menuduh orang-orang yang tadayyun, yang agamis dengan kurang paham. Kalian itu karena kurang paham, terbelakang, primitif. Itu apa itu orang sunnah itu primitif. Bukan begitu agama. Orang liberal biasanya gitu, ngejek, ya. Tapi mereka ngejek Imam Syafi'i. Apa itu Imam Syafi'i? Mereka ngejek. Apa itu manhaj salaf membawa agama 1000 tahun yang lalu ditaruh di zaman sekarang tahun 2021. Ya enggak relevan lah. Enggak tahu bahwasanya syariat ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan maslahat. Mereka ngomong seenaknya. Mereka mencaci maki Imam Syafi'i dalam kitab mereka fikih lintas agama. Mereka mencaci maki Imam Syafi'i. Apa itu Imam Syafi'i? Bikin kaidah-kaidah yang subhanallah. Ya. Apalagi kalau saya bicara manhaj salaf, mereka lebih ngejek lagi. Mau tradisi Baduy mau dibawa ke Indonesia tahun 2021. Jadi mereka ngejek itu orang-orang yang apa itu pakai mungkin cingkrangan, pakai enggak ngerti agama bukan begitu. Jadi yang enggak bodoh orang yang beragama. Itu sudah kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Dia pikir bahwasanya para ulama yang bahas tentang masalah hukum-hukum ini para ulama tidak punya ilmu. Mereka punya ilmu. Mereka menguasai usul fikih, mereka menguasai ilmu bahasa, mereka menguasai ilmu usul tafsir, mereka ahli hadis, mereka ahli fikul waqi, mereka ahli segalanya. Mereka bikin hukum dengan ketakwaan. Baik, ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Istidlal ala butlanid din bi qillati afhami ahlihi wa adami hadzihim kaqaulihim. Pendalilan untuk menyatakan kebatilan sesuatu dengan dalil bahwasanya orang tersebut kurang pemahamannya. Ini seperti perkataan kaum Nabi Nuh kepada pengikut Nabi Nuh. Wa ma naraka taba'aka ila alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Ya. Kata mereka, kami melihat tidak ikut engkau wahai Nuh kecuali orang-orang rendahan di antara kami, badiyar ra'yi, itu cepat membenarkan, tidak mikir-mikir dulu. Beda dengan kita mikir dulu,
kita timbang-timbang dulu. Ada pun pengikut engkau wahai Nuh itu baru dengar langsung ikut ya. Latah, ngikut-ngikut aja. Nah, orang sunnah seperti itu. Manhaj salaf latah, enggak ngerti mereka. Kita ini sudah belajar filsafat Yunani, kita sudah belajar orientalis, kita ini apalagi orang liberal-liberal itu merasa pinter-pinter ya. Luar biasa. Berarti buku isinya bohong-bohong mereka. Ya, saya sering bilang orang-orang liberal itu pembohong. Karena disertasi saya bahas buku mereka dan mereka pembohong. So ilmiah, so akademisi ternyata pembohong. Melintir perkataan ulama sana sini, potong sana sini, tafsirkan ngawur. Wah, luar biasa. Ya. Itulah di antara sikap mereka merendahkan orang-orang yang berada di atas agama dengan mengatakan jumud, kemudian tidak ngerti qiyas, tidak ngerti maslahah mursalah, kemudian tidak mengerti misalnya maqasidu syariat. Siapa bilang ini ulama yang bahas mereka ngerti semua. Ente yang tidak ngerti baru belajar. Ya. Kemudian orang-orang yang berusaha memegang teguh dengan agama dianggap orang rendahan, orang tidak ngerti. Tapi sudah biasa itu dari dulu, sudah ada orang seperti itu merasa sok pinter, ya, ingin kita ikut dengan kerusakan dunia yang ada, ya. Nyanyi oke, joget-joget oke, makan riba oke. Kadang-kadang saya lihat fatwa-fatwa yang beredar di internet, ya auzubillah, ya. Semuanya oke, boleh. Ya. Baik. Selanjutnya, ya, di antara tradisi mereka yang merupakan tradisi jahiliyah adalah berdalil dengan kias yang al-fasid, dengan kias yang rusak, kias yang tidak tepat, dan mengingkari ingkar al-qiyasus sahih, mengingkari kias yang sahih. Wal jami' li hadza wa ma qablahu, yang menjadikan mereka terjerumus dalam ini berdalil dengan kias yang rusak, mengingkari kias yang benar, adalah ada mufahmil jami' wal farik, tidak bisa memahami mana yang titik perbedaan dan titik persamaan. Itu yang buat akhirnya mereka tidak paham tentang kias. Sehingga mereka akhirnya mengkiaskan dengan tidak tepat, ya. Yang pertama kali kias yang salah contohnya adalah iblis. Yang pertama kali melakukan kias dengan kias yang batil adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Kok mana? Itu hukum diambil. Apa dalilnya? Dalilnya dengan kias. Mengkiaskan unsur penciptaan satu dengan yang lainnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Aku diciptakan dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah, ya Allah. Dan kalau dibandingkan tanah lebih baik daripada api. Ini sisi pengkiasan. Ya, mengkiaskan iblis lebih baik daripada Adam ditinjau dari asal pembuatan mereka. Karena iblis tercipta dari api, Adam dari tanah, maka iblis lebih baik daripada Adam. Dan ini kias yang batil, ya. Kias yang batil. Sisi pertama bahwasanya pernyataan iblis bahwasanya api lebih baik daripada tanah dibantah oleh para ulama. Tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih kokoh, tanah banyak manfaatnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, bikin rumah semuanya di tanah. Api ya ada manfaatnya, tapi banyak kerusakannya, bisa bakar sana, merusak sini, tidak stabil, mudah bergerak, mudah membakar, tidak bisa dikendalikan dan yang lainnya, ya. Tapi sehingga mengatakan api lebih daripada tanah itu tidak benar. Yang kedua, taruhlah benar, wahai iblis, bahwasanya engkau lebih baik daripada Adam. Benar. Tapi ingat, yang perintahkan kau adalah Tuhan. Tuhan yang suruh kamu sujud kepada Adam. Maka tidak boleh ada dalil lagi, kias-kias untuk menolak dalil. Kias yang seperti namanya fasidul i'tibar. Kias namanya fasidul i'tibar, yaitu kias yang disangka benar ternyata bertabrakan dengan dalil yang sahih. Ketika dalil sahih maka kias dibuang, tidak boleh dijalankan. Kias itu dalam Islam ada, tetapi dia dalam kondisi darurat. Islam dibangun di atas ijma', kemudian Al-Quran dan Sunnah. Kias kapan diperlukan? Ketika tidak ada dalil baru kita bicara kias. Yang diperlukan hukum Islam keempat dari setelah ijma', Al-Quran dan Sunnah adalah kias. Tapi kalau ada dalil, kias dibuang. Kalau sebab kita menggunakan kias namanya fasidul i'tibar, kias yang rusak, yang tidak dianggap sebagai iblis. Iblis berusaha
menganalogikan dirinya dengan asal penciptaannya. Sementara sudah ada nas di depan dia, sujud pada Adam. Sudah nggak? Mau seandainya kau lebih baik daripada Adam pun kau harus tunduk, apalagi kau tidak lebih baik. Ini yang digunakan orang jahiliyah dahulu, mereka berdalil dengan kias yang salah. Apa kias yang salah? Mereka mengatakan begini, kami tidak mau beriman kepada engkau, wahai Muhammad. Kenapa? Kita sama-sama manusia. Ya. Mereka berkata, in antum illa basyarum mithluna. Wahai para rasul, kalian itu sama seperti kami, sama-sama manusia. Ngapain kami beriman kepada kalian? Ya. Mereka berusaha menolak beriman kepada para nabi karena sama-sama manusia, ya. Kemudian contohnya mereka berkata, ya, mereka ingin agar yang jadi ma hada illa basyarum mithlukum, ya. Nuh ini sama dengan kalian, sama-sama manusia. Yuridu yatafaddala alaikum. Dia hanya ingin jadi nabi biar jadi unggul agar kita ikut dia. Kemudian mereka minta agar yang rasul yang diutus oleh Tuhan adalah malaikat. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kalau Allah mau, Allah akan turunkan malaikat jadi rasul. Kenapa kau manusia jadi rasul? Dan ini adalah pendalilan yang kias yang salah, ya. Justru sebenarnya kias yang benar, rasul harus sejenis. Jangan rasul dari malaikat. Tapi orang-orang kafir Quraisy mereka malah mengejek rasul dari manusia. Seperti mereka mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kata mereka, ini rasul macam apa ini? Ya. Kok jalan di pasar makan makanan? Rasul enggak boleh begini. Harusnya ada malaikat sama dia. Dan Allah berfirman, dan itu yang dikatakan kepada para rasul seperti, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami utus wahai Muhammad para rasul sebelum engkau kecuali mereka semua makan makanan dan mereka berjalan di pasar. Justru analogi yang tepat, kalau kamu manusia, diutuslah rasul dari golongan kamu juga. Agar bisa diteladani, agar bisa diikuti, agar bisa hidup bersama kalian. Kalian bisa mencontohi. Nah kalau dari malaikat gimana caranya? Mau hidup sama kalian nggak cocok. Ya. Harus menjelma dulu jadi manusia. Dan lain kebutuhan. Malaikat tidak makan, kalian makan. Malaikat tidak menikah, kalian menikah. Malaikat tidak beranak pinak, kalian tidak beranak pinak. Malaikat ibadahnya nggak pernah capek, kalian capek. Maka butuh seharusnya logika yang tepat, butuh seorang rasul yang dari kalangan kalian. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari jenis kalian. Jadi dengan dari jenis kita bisa mencontohi. Harusnya dinilai. Mereka salah beranalogi. Justru mereka menolak kias yang benar, mereka terima kias yang batil. Kias yang batil menurut mereka harusnya rasul dari kalangan malaikat. Ini kias yang salah. Kias yang tepat harusnya sama-sama manusia, sama-sama manusia. Ya. Harusnya sama-sama manusia. Dan Allah mengatakan, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Seandainya ada malaikat yang bisa berjalan di atas muka bumi seperti mereka, artinya dengan tenang seperti kehidupan biasa, kami akan utus malaikat menjadi rasul. Tapi tidak ada, malaikat punya sifat tersendiri, punya fisik sendiri, ya, yang tidak bisa mewakili rasul dari kalangan manusia, ya. Dan ajib ya ikhwan, ya. Mereka sekarang orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka menolak kalau seorang rasul dari kalangan manusia. Dan itu sudah zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Maunya akal mereka menunjukkan bahwasanya rasul yang tepat bukan dari kalangan manusia. Analogi mereka mengatakan rasul yang tepat harus dari kalangan malaikat. Ini analogi mereka yang mereka anggap mereka cerdas luar biasa. Tapi analogi mereka nggak jalan, kok bisa batu mereka sembah? Analogi mereka nggak jalan, ya. Kenapa berhala mereka sembah? Nggak jalan. Seharusnya analogi yang cerdas, kias yang cerdas menunjukkan namanya batu tidak boleh disembah. Dia tidak bisa apa-apa. Analogi yang tepat, seorang hanya menyembah suatu kekuatan yang luar biasa, yang lebih hebat daripada dia. Kenapa otakmu nggak jalan sampai kau menyembah yang lebih rendah daripada kamu? Menyembah sapi kek, menyembah monyet kek, menyembah tikus kek, sebagaimana sebagian orang-orang di India, ya. Menyembah Nabi Isa, ya, yang manusia seperti kita, ya.
Kana ya'kulani ta'am, kata Allah. Isa dan ibunya makan makanan, tidak pantas jadi Tuhan. Ya. Nyembah berhala, ya, lebih parah lagi. Mana otak nggak jalan, ya. Maka kalau logika jalan, seharusnya menggunakan kias yang tepat. Seharusnya kalian menerima seorang Rasul dari kalangan manusia dan kalian tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Mana logika yang tepat kemudian nyembah mayat? Logikanya di mana? Mana analogi yang tepat? Otak kemudian digunakan untuk menyembah mayat. Tidak lain kecuali karena syaitan telah merubah pola pikir seorang, akhirnya suatu yang batil, suatu yang tidak logis, dilogis-logiskan oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiasi apa yang mereka kerjakan. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.